Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian Sakinah Berkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah, memanjatkan puja-puji hanya untuk Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat nantinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir dari surah Ad-Duha hingga surah An-Nas, sehingga pada pertemuan kita hari ini kita akan pilih ayat-ayat yang mungkin berkaitan dengan aspek kehidupan kita. Kita baca ayat tersebut, kemudian kita coba jelaskan apa makna-maknanya. Nah, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-Isra. Bisa ibu-ibu buka surah Al-Isra, surah ke-17, ayatnya yang kita baca hari ini ayat 23. Surah Al-Isra ayat 23. Hari ini kita membaca ayat ke-23 dan ke-24. Ini mengenai tanggung jawab kita kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Al-Isra ayat 23 dan 24. Saya mohonkan ada perwakilan ibu-ibu yang berkenan untuk membacakan ayatnya, nanti yang lain membaca terjemahannya untuk kita mulai kajian kita. Al-Isra surah ke-17 ayat 27 dan 23 dan 24. Ya, waqadah, ya. Silakan Ibu. 23 dan 24 ya. Ya. Wah. Shadaqallahu azim. Silakan Ibu yang berkenan membaca terjemahannya, dipersilahkan.
berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengar semua dari kita mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah dengan dibacakan ayat tadi. Ibu-ibu yang saya muliakan, ayat ke-23 dan ayat ke-24 yang tadi dibacakan dari surah Al-Isra ini merupakan bagian dari pesan Allah yang Allah sebutkan kepada kita di surah ini. Kalau kita sambung lagi baca ayat 25, 26 dan seterusnya, begitu banyak sekali pesan-pesan yang Allah sampaikan pada kita. Tapi semua pesan-pesan itu diawali dari ayat 23 dan ayat 24. Yang kalau kita coba pahami maknanya, pesan itu pesan yang sangat mendalam. Karena pertama, Allah minta kepada kita untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan yang paling penting apa? Pesan yang mengingatkan kita apa tujuan kita diciptakan. Ya. Kalau ada orang dapat beasiswa, kuliah dia ke luar negeri. Di sana banyak kali hiburan, banyak kali pemandangan yang indah. Tapi kalau lewat 4 tahun tak tamat dia. Walaupun dia udah jalan-jalan kemana-mana, tetap dianggap si fulan itu tak ingat dia apa tujuan dia ke sana. Karena tujuan kita diciptakan di bumi ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya, sedangkan yang lain-lainnya itu hanya sambilan. Jangan sampai yang nyambil-nyambil yang lain itu justru membuat kita lupa apa tujuan kita diciptakan di dunia ini. Dan disinilah pesan pertama Allah kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu menetapkan agar engkau tidak menyembah siapapun kecuali hanya kepada Allah. Itulah tujuan terpenting. Mau tujuan-tujuan sambilan ya nggak apa-apa. Macam kita juga pergi haji, pergi umroh. Ya. Mau nantilah pergi ke Jabal Magnet, mau pergi jalan-jalan ke Taif, mau pergi jalan ke sini ke situ. Tapi tujuan-tujuan sampingan itu jangan sampai membuat kita lupa untuk umrohnya, kan begitu. Kalau sampai sana dia langsung pergi jalan-jalan, lupa umrohnya, maka dianggap tidak ada nilai dari perjalanannya. Tapi kalau yang utama sudah dikerjakan, mau sambilan dan tambahan silakan. Begitulah perumpamaannya ketika kita di dunia ini. Apapun yang mau kau nikmati dari dunia, silahkan, Allah gak larang. Memang diciptakan untukmu. Tapi jangan lupa, tujuan paling utama kau diciptakan adalah untuk beribadah. Makanya dikatakan Allah ta'budu illa iyyah. Jangan kau sembah dan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, ibadah itu dalam pengertiannya yang sederhana diartikan oleh para ulama apa? Ta'atun tau'iyah yasbiquha ma'rifatun yaqiniyah asasuha mahabbatun qalbiyah tafdi ila sa'adatin abadiyah. Baru dikatakan yang kita kerjakan itu ibu-ibu dinilai sebagai ibadah kalau ada 4 unsur. Yang pertama apa? Ibadah itu adalah kepatuhan yang sifatnya sukarela.
Jadi kita sholat, kapan sholat jadi ibadah? Kalau memang kita dengan sukarela, tanpa dipaksa-paksa, memang pengen sholat. Kalau orang masih beribadah karena dipaksa, itu belum jadi ibadah itu. Mungkin untuk tahap pendidikan bolehlah dibiasakan di awal, kau sholat, kalau nggak sholat kena pukul. Tapi apakah sampai besar terus nggak sholat dipukul? Harus muncul kesadaran dalam diri kita, bukan sholat yang perlu aku yang perlu sholat, kan begitu. Baru dikatakan itu ibadah. Puasa begitu juga. Mungkin waktu kecil dulu diiming-iming, kalau tamat kau puasa sebulan dapat hadiah. Dikasih hadiah sama bapaknya, sama maknya, sama neneknya, ya. Tapi apa mungkin sampai tua begitu terus? Aku mau puasa kalau dapat hadiah dari bapakku. Tak mungkin. Akan sampai kita, apapun kepatuhan yang kita kerjakan, harus berangkat dari kesukarelaan. Gak ada yang paksa-paksa. Tapi harus berangkat dari dorongan yang ada pada diri kita masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yasbiquha ma'rifatun yaqiniyah. Mau ibadah harus kenal dulu. Kita mau ibadah pada siapa? Ibadah sama Allah. Harus kenal dulu sama Allahnya. Kalau orang tak kenal Allah, maka pasti ibadahnya main-main. Ibu-ibu, ada orang sholat pura-pura lupa biar bisa sujud sahwi. Kira-kira yang sholat pura-pura lupa ini kenal Allah enggak? Enggak. Kalau ada orang sholatnya sholat ekspres, ibarat orang bilang sholat patok ayam. Kira-kira yang sholat patok ayam kenal sama Allah enggak? Enggak. Kenapa? Karena kalau dia tahu Allah melihat dia sholat begitu, pasti dia malu. Kan begitu. Nah, jadi kita pun puasa, ya, walaupun tak ada CCTV di rumah, di kamar mandi sendiri, taklah kita telan air itu, ya kan? Tidak kita masuk kulkas pelan-pelan ambil. Kenapa? Walaupun mungkin orang-orang tak tahu, tapi Allah kan maha tahu. Maka tidak ada dikatakan ibadah sampai kita betul-betul kenal sama Allah. Allah tahu apa yang kita perbuat. Baru yang ketiga, unsurnya apa? Asasuha mahabbatun qalbiyah. Dasar ibadah itu harus berlandaskan rasa cinta. Kenapa kau sholat bangun tengah malam seperti yang malam terakhir, padahal enak kali tidur itu? Bangun, kenapa? Rindu aku sama Allah. Baca Quran, silaturahmi. Apapun yang kita buat harus kita kerjakan dengan rasa sukacita. Barulah kita nikmati itu ibadah. Baru unsur yang keempat, ibu-ibu, tafdi ila sa'adatin abadiyah. Kalau ketaatan itu sukarela, kita kenal sama Allah yang kita ibadahi, kita landasi perbuatan kita dengan rasa cinta, yakinlah pasti ibadah itu melahirkan rasa bahagia dalam hati. Rasa bahagia. Ibu-ibu, coba bayangkan kita pergi haji, pergi umroh, capek enggak? Capek. Di sana banyak yang pulang sakit demam, kan begitu. Tapi di sana, di tengah rasa capek yang begitu menguasai raga kita, tapi karena hati bahagia, tetap kita enjoy, bahkan pengen lagi lah pergi katanya. Kalau orang capek dan kemudian nyesal, gak bahagia, diajak lagi, yuk tahun depan umroh, gak usah lah, aku gak mau lagi lah, capek kali katanya. Tidak, tapi yuk, kapan pergi lagi kita? Katanya. Artinya ada kebahagiaan yang menyertai kita. Itulah level tertinggi dari ibadah di saat kita merasa ibadah itu sumber kebahagiaan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Namun perintah Allah kepada kita di ayat kedua ketiga ini enggak hanya untuk beribadah kepadanya semata, tapi Allah sandingkan dengan perintah kedua. Apa itu? Wabil walidaini ihsana.
dan hendaklah engkau berbuat baik serta berbakti kepada kedua orang tuamu. Ibu-ibu, ada dalam Al-Quran perintah-perintah yang selalu Allah sandingkan. Kalau disebut satu perintah, selalu diikuti dengan perintah yang lain. Ada perintah Allah kepada kita, apa itu? Pertama, Allah suruh tegakkan sholat. Pasti setelahnya ada tunaikan zakat. Gak mungkin dipisah. Tegakkan sholat, selalu setelahnya tunaikan zakat. Ada yang kedua, perintah beriman selalu diikuti beramal soleh. Selalu, siapa yang beriman dan beramal soleh. Gak mungkin dipisah-pisah itu. Seakan-akan gak ada nilai iman kalau gak ada amal soleh. Tidak dianggap amalan kita soleh kalau gak ada landasan keimanan. Dan yang ketiga, tidak pernah Allah suruh beribadah kita kepadanya kecuali disandingkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini berarti menunjukkan gimana pun ibadahmu kepada Allah, kalau enggak seimbang ibadahmu kepada Allah dengan lahirnya kesadaran berbakti kepada kedua orang tua, maka ibadah kepada Allah itu dianggap belum ada apa-apanya. Karena dua hal ini enggak mungkin dipisah. Sebagaimana sholat tak mungkin dipisah dari zakat, iman tak mungkin dipisah dari amal soleh, beribadah kepada Allah tak mungkin juga dipisahkan dari berbakti pada kedua orang tua. Kenapa? Karena jamaah rahimakumullah, untuk mengenal cinta dan kasih sayang Allah, kita mengenal cinta dan kasih sayang Allah lewat cinta dan kasih sayang kedua orang tua kita. Selama ini kalau nengok cinta manusia kepada manusia, cinta mana yang tanpa pamrih? Lah cinta orang tua. Cinta orang tua. Seorang ibu menghadapi ancaman kematian saat bersalin melahirkan anak, rela kadang-kadang perutnya pun dikoyak demi anaknya itu keluar dengan selamat. Seorang ayah banting tulang, bahkan banyak waktunya tersisa, anak tak tahu. Padahal sang ayah itu gimana di pikiran dia, anakku itu cukuplah segala kebutuhannya, jangan sampai ada yang kurang. Itu harapan dia. Nah, ini semua tentunya cara kita untuk mengenal nilai kasih sayang. Kalau kita nggak pernah kenal kasih sayang orang tua, gimana kita kenal kasih sayang Allah? Karena yang paling dekat dengan kita itu siapa? Orang tua kita. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Jadi ini salah satu ayat yang luar biasa mengingatkan kita nilai kehidupan kita itu di mana? Pada bakti kita kepada kedua orang tua kita. Para hadirin yang saya muliakan, berbakti kepada kedua orang tua secara khusus dibagi dalam ayat ini menjadi dua kondisi. Ada kondisi pertama, kita berbakti kepada orang tua di saat orang tua kita masih kuat, di saat orang tua kita masih punya penghasilan, di saat orang tua kita masih banyak sekali bisa berbuat dalam hidupnya. Kadang-kadang kalau kita tak kirimkan pun apa-apa untuk orang tua kita, masih sanggup kok aku katanya. Masih sanggup kok aku membela diriku oleh ibunya. Tapi Allah katakan, imma yablughanna, sebagaimana di saat orang tuamu masih kuat, kau wajib berbakti kepadanya, wajib untuk berbuat baik padanya. Kewajiban itu menjadi berkali-kali lipat lebih utama lagi kapan?
imma yablughanna indakal kibar. Ketika orang tua itu sudah masuk usia lanjut. Ya, kadang-kadang usia lanjut masih sehat, masih bisa dia kemana-mana sendiri. Tapi ada yang sudah usia lanjut, hilang unsur kesehatan, unsur penting dalam menikmati hidup. Mungkin sudah terletak dia karena stroke, atau karena sakit, atau karena faktor ini dan itu. Maka tentunya kewajiban anak kepada orang tua di momen seperti itu lebih besar dibandingkan kewajibannya di waktu-waktu yang lain. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma. Baik salah satu di antara ayah atau ibumu sudah lansia atau keduanya memang sudah lansia. Jadi dianggap dalam ayat ini ketika kedua orang tua salah satu sudah renta atau kedua-duanya sudah renta, maka lahirlah kewajiban khusus yang harus diperhatikan setiap anak untuk setiap orang tuanya. Ini mungkin kewajibannya kalau orang tua masih kuat, orang tua masih sehat, orang tua masih bekerja dan ya beraktivitas, mungkin nggak muncul hak dan kewajiban ini. Tapi dalam kasus orang tua sudah masuk usia lansia, lahirlah hak ini. Apa itu? Pertama, Allah katakan fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kau katakan kepada kedua orang tuamu atau salah satu di antara keduanya uff. Bahasa Arab kalau mengucapkan kata uff ini hampir kata yang diucapkan untuk nolak. Kalau kata dalam bahasa Indonesia kita bilang disuruh ini nggak maulah uff. Ya. Jadi bayangkan kata uff 2 huruf sama seperti kata Tapi karena kata itu mengandung penolakan dan setiap orang tua yang udah bermohon dan minta sama anaknya ditolak, ini tentunya akan sangat berpotensi membuat orang menjadi sedih hatinya. Ya, menjadi sedih hatinya. Makanya inilah hal pertama yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, fala taqul lahuma uffin. Jadi ini menunjukkan ibu-ibu, kadang-kadang kita ini pun dengan bertambahnya usia kita, kadang-kadang perasaan kita pun lebih sensitif, kan begitu? Kita lebih sensitif, apa yang diucap kita bawa perasaan kita dan lain seterusnya. Maka dari itu di sini bukan hanya orang tua yang diminta, tapi diminta oleh Al-Quran anak yang beradaptasi dengan kondisi orang tuanya. Gak dikatakan oleh ayat, udahlah orang tua jangan baperan, gak ada dibilang. Ya, kenapa? Tapi yang justru disuruh kepada anak pahamilah, maklumilah bagaimana bertambahnya usia orang tuamu kadang-kadang membuat dia lebih sensitif dalam hal perasaannya. Maka jangan pernah katakan uffin. Kata saja tak boleh. Nah, kalau aja nggak boleh, apalagi yang lebih berat daripada Ya, jangan pula ada orang maki maknya, maki ayahnya, dibilang kan nggak ada disebutkan dalam ayat. Karena ibu-ibu, logikanya kalau kata saja itu dilarang, maka kata-kata yang lebih menyakitkan hati kedua orang tua kita pastinya lebih dilarang lagi. Itu logikanya. Kalau mengucapkan kata saja, apalagi nunjang orang tua, apalagi mukul orang tua, apalagi mengucapkan kata-kata yang membuat orang tua nangis berhari-hari. Nah, ini tentunya hal pertama yang Allah ingatkan. Fala taqul lahuma uffin. Yang kedua, ibu-ibu, apa kewajiban khusus kita menghadapi orang tua yang sudah sampai pada usia lansia? Dikatakan wala tanharhuma. Jangan kau bentak keduanya.
Jadi artinya mau bicara pun intonasi suara nggak boleh tinggi. Kadang-kadang orang merasa saya nggak bentak kok, tapi memang suaranya besar. Maka dalam konteks berkomunikasi dengan orang tua, ayat ini mengatakan wala tanhar huma. Mungkin kau kalau di depan anak buahmu teriak-teriak boleh, tapi begitu di hadapan kedua orang tuamu, maka rendahkanlah intonasi suaramu. Ya, jangan sampai orang tua itu merasa, anakku memarahiku, menghardikku, atau membentakku. Padahal gak ada niat itu. Tapi bagaimana ingin digambarkan? Begitulah. Bertambah usia, kemungkinan potensi perasaan orang tua pun makin sensitif. Itu yang perlu untuk diperhatikan oleh anak-anak. Wala tanharhuma, jangan bentak keduanya. Tapi ada yang ketiga, wa kullahuma qaulan karima. Maka ucapkanlah untuk keduanya dengan kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik. Jadi kalau ngomong gimana perkataan itu dipilih kosakatanya yang paling lembut, dipilih diksi yang tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Sehingga orang kadang-kadang merasa, anakku ini membentakku atau marah padaku, atau kadang-kadang melakukan sesuatu yang justru orang tua tersinggung gara-gara ucapannya. Nah, tentunya ini perlu jadi perhatian. Bagaimana wa kullahuma qaulan karima. Di dalam Al-Quran, ibu-ibu, ada banyak sekali ayat menyebutkan kepada kita metode komunikasi yang baik. Kalau kita jumpa sama orang yang lebih senior, maka metode yang dipakai qaulan karima. Gimana ucapan itu harus menunjukkan rasa hormat kita, rasa kita memuliakan, mengagungkan. Jangan pernah pakai kosakata ingin tunjukkan aku sekarang udah lebih hebat daripada kau. Tidak. Bagaimanapun mungkin anak udah sukses, tapi kesuksesan yang diraihnya sebenarnya itu kesuksesan orang tuanya. Kenapa? Karena kau ada karena orang tuamu. Kita baru sukses ketika kita udah bisa membuat anak kita lebih sukses dari kita. Itu suksesnya kita. Suksesnya anak, ya harus bisa buat anaknya lebih sukses lagi daripada orang tuanya. Tapi kalau kita mengukur orang tua kita dengan kita, aku lebih kaya, aku lebih hebat. Nah, ini tidak seperti itu. Wa kullahuma qaulan karim. Kalau kita berkomunikasi, ibu-ibu, kepada orang yang mungkin agak sulit paham cakap orang lain, maka perlu dipakai prinsip qaulan baligha, perkataan yang mudah untuk dipahami. Kadang-kadang kita bicara gara-gara mungkin dia baru pulang dari luar negeri, cakapnya pun pakai bahasa Inggris, orang tuanya nggak ngerti misalnya, dimasuk-masukkan kata-kata asing. Apalah cakap anakku ini katanya, ya kan? Kadang-kadang tak seperti itu. Mungkin kita kepada murid kita, kepada orang lain, mungkinlah kita ingin tunjukkan kosakataku ini level tinggi, tapi tidak. Komunikasi yang paling baik, komunikasi yang mudah dipahami orang. Makin banyak kata-kata sulit kita masukkan dalam ucapan kita, itu menunjukkan tak lancar komunikasinya. Ya. Kemudian ada yang ketiga, ibu-ibu, ada lagi kaulan sadida. Apa artinya? Perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Kita perlu sampaikan perkataan yang benar kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Bagaimana perkataan yang benar itu? Ya, perkataan yang sesuai dengan kenyataan dan fakta. Itulah perkataan yang benar. Jangan kita bolak-balik ya informasi yang ada untuk ngelabui orang. Sekarang orang nipu pun canggih, ibu-ibu. Kadang-kadang nipu pakai statistik. Enggak lagi nipu bicara omong saja, pakai data, tapi datanya dipakai untuk nipu.
Ya. Nah, dalam agama ya dilarang kita. Kalau mau komunikasi, komunikasilah dengan kata-kata yang benar. Nah, khusus untuk orang tua, qaulan karima. Ucapkanlah kata-kata yang jangan sampai berpotensi dipahami oleh orang tua seakan-akan kita itu terkesan merendahkannya atau mengguruinya atau kita merasa diri kita udah lebih hebat daripada dia. Karena bagaimanapun anak besar, dalam pandangan orang tua masih yang dia ingat, ini anakku yang kecil itu. Dia tak pengen ada sesuatu yang buruk menimpa anaknya. Begitulah. Kadang-kadang perhatiannya untuk anak lebih besar daripada perhatiannya kepada dirinya sendiri. Nah, itu prinsip yang ketiga tadi, kewajiban ketiga, interaksi kita dengan orang tua kita di momen lansia. Ada lagi yang keempat, ibu-ibu. Di ayat ke-24 Allah katakan, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah." Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Kita disuruh merendah. Nah, pengertian merendah ini apa? Baik bahasa kita merendah maupun tampilan fisik kita. Makanya apa salah orang sungkem, nunduk, cium tangan orang tua, merendahkan dirinya? Tidak. Ini bahkan perintah Allah. Wahfid, merendah kau. Walaupun anak sudah presiden, walaupun anak sudah CEO perusahaan besar, tapi dia ketika jumpa orang tuanya, kau kecil. Kau kecil. Nah, makanya ibu-ibu di dalam Al-Quran, merendah itu hanya dibenarkan Allah untuk dua hal. Pertama untuk kedua orang tua, yang kedua merendah kepada sesama muslim. Inilah yang kita sebut dengan istilah tawadu, rendah hati. Rendah hati nggak sama dengan rendah diri. Kalau rendah diri minder dia, nggak pede atau ya merasa orang lain semua lebih hebat dari dia nggak percaya akan kemampuan dirinya. Tidak. Rendah hati apa? Walaupun kita tinggi, ya seperti dikatakan orang, jadilah kau seperti bintang. Walaupun posisinya tinggi, tapi ketika orang melihat ke dalam kolam atau ke dalam sungai, nampak bintang itu di bawah, merendah dia. Sebaliknya kata penyair, jangan jadikan dirimu seperti asap, rendah tapi meninggikan diri, menguap ke atas, naik, ya. Nah, jadi apalagi hubungan kita dengan kedua orang tua. Ketika jumpa dengan orang tua, jadilah seperti bintang, walaupun posisinya jauh tinggi luar angkasa, tapi dia tampilkan dirinya rendah, seakan-akan sejajar dengan kaki yang kita pijak. Ketika nampak sungai atau air di bawah, tampilan cahaya bintang itu di bawah. Begitulah seharusnya di hadapan kedua orang tua. Dan tentunya kewajiban yang kelima, inilah penutup dari pesan Allah untuk kita di ayat ke-24, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah setiap kali kau berdoa, jangan pernah lupa menyisipkan doa untuk kedua orang tuamu. Apa yang kau baca? Wa qur rabbirhamhuma, ya Tuhanku sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, karena keduanya lah yang telah mendidikku, membesarkanku sehingga aku jadi orang seperti saat ini. Nah, jadi doa ini bukan hanya ketika orang tua masih hidup, orang tua sudah meninggal, ya. Jadi walaupun dalam ilmu sosiologi hubungan antar manusia putus kalau sudah meninggal dunia, tapi dalam pandangan ilmu agama, hubungan anak dengan orang tuanya, walaupun orang tua sudah meninggal, tidak akan pernah putus. Lewat apa? Lewat doa. Setiap kesempatan doa. Tiap amal soleh diniatkan. Ini aku niatkan untuk orang tuaku. Ada rezeki dia bagi-bagi untuk orang, diniatkan untuk orang tuanya. Ini adalah bagaimana cara kita
mengimplementasikan apa yang dikatakan tadi, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi keduanya ya Allah sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Pernah suatu ketika ibu-ibu, ada seorang ulama terkenal namanya Imam Hasan Basri. Ditanya, Imam Hasan Basri, berapa banyak kami harus doakan kedua orang tua kami sehari semalam? Dijawab oleh Hasan Basri, siapa yang hanya mendoakan orang tuanya di 5 waktu sholat, dianggap itu belum cukup. So, bayangkan 5 waktu sholat wajib, siap sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 waktu sholat kita baca. Imam Hasan Basri mengatakan belum cukup tuh. Artinya apa? Semua momen kau berbuat baik, jangan lupa titipkan niat ini untuk orang tuaku juga. Itulah potret bagaimana hak dan kewajiban kita. Karena kalau kita sudah dianggap berbakti kepada orang tua, maka insya Allah kita pun masuk kelompok orang yang beribadah kepada Allah. Ibu-ibu, dalam sejarah ada dulu seorang sahabat Rasulullah, namanya Uwais Al-Qarni. Ini orang kerjaan sehari-hari bisa dikatakan bukanlah hebat kali, menggembala binatang ternak. Tapi karena sejak kecil dia sudah yatim, maknya lah yang membesarkan dia. Ketika dia sudah tumbuh sebagai seorang pemuda, maknya pula yang sudah mulai sakit-sakitan, bahkan pada akhirnya lumpuh, tak bisa lagi berjalan. Ada satu keinginan maknya. Apa itu? Sebelum meninggal, aku pengen kali pergi haji. Didengar oleh putranya. Apa yang dibuat anaknya? Dibelinya lah seekor domba, seekor kambing kecil. Sambil dia pergi, dibawanya domba itu sampai latihan ototnya, latihan fisik. Nah, berganti tahun, lama-lama dombanya makin gemuk, makin besar. Dia pun dah terbiasa menggendong domba. Hingga pada akhirnya ketika domba itu sudah cocok untuk disembelih, dijualnya domba itu. Itulah dijadikan ongkos pergi haji, digendongnya maknya. Bayangkan, di mana tinggal Uwais? Tinggal di Yaman, selatan Jazirah Arab. Kalau sekarang kita naik pesawat aja Mekah ke Yaman, minimal mendekati 2 jam pesawat juga itu. Di momen dia gendong maknya dari Yaman untuk sampai ke Mekah bisa berhaji. Dan betapa terkejutnya ketika Rasulullah SAW mengatakan, ka anta khamilun fil ardi alamun fis sama. Kau memang gak dikenal Uwais, gak ada orang yang kenal kau, karena kau bukan pejabat, kau bukan orang kaya, tapi namamu sangat terkenal di langit. Kenapa? Kebaktianmu yang luar biasa kepada kedua orang tuamu. Jadi pernah dikatakan suatu ketika Nabi saat mau khutbah Idul Fitri, Nabi naik mimbarnya. Mimbar Nabi itu ada 3 anak tangganya. Tiap kali Nabi naik satu anak tangga, Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Selesai khutbah, sahabat nanya, Rasul, kami dengar kau tadi mengaminkan doa sesuatu. Apa yang kau doakan? Tadi datang Jibril, kata Rasul, sebelum aku naik ke mimbar. Nabi mengucapkan 3 doa dan aku aminkan 3-tiganya. Yang pertama apa? Wailun liman laqiya Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang diperkenankan jumpa bulan Ramadan tapi di akhir Ramadan dosanya enggak terampuni. Amin, kata Rasul. Celakalah orang yang dapat kesempatan Ramadan tak ibadah. Kemudian Jibril berkata lagi, wailun liman adraka abawaihi indal kibar walam yudkhilahul jannah. Celakalah
orang yang dapat kesempatan berbakti pada kedua orang tuanya di momen keduanya sudah lanjut usia, tapi kesempatan itu tak membuatnya masuk surga. Amin, kata Rasul. Baru yang ketiga, wailun liman zukirta indahu walam yusalli alaik. Celakalah orang yang disebutkan namamu Muhammad tapi mereka tak berselawat kepadamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ini gambaran kepada kita, ibu-ibu, pesan Allah kepada kita, jangan pernah pisahkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena tanda Allah ridho adalah di saat orang tua kita ridho kepada kita semua. Ini saya kira hal yang pokok yang dapat disampaikan terkait ayat 23 dan 24 dari surah Al-Isra ini. Sebelum kita tutup dengan doa, ibu-ibu yang mau bertanya, berkomentar, kita persilahkan dengan segala hormat. Silakan ibu. Bismillah. Baik ibu-ibu, ada yang bertanya? Nampaknya dapat semua nih ya. Ya, minimal kita doakan anak-anak kita yang insya Allah masuk dalam kelompok orang-orang yang bisa mengamalkan ayat-ayat ini. Ya, silakan ibu. Ya. Iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya, ibu-ibu, ya, artinya ada amalan-amalan, niat yang disebut niat itu tidak mesti harus diucap. Karena hakikat niat itu adalah amalan hati. Amalan hati. Hati kita mungkin suatu ketika duduk kita, ya Allah rindu kali sama orang tuaku. Ketika nanti kalau ada kesempatan, ya waktu ngerjakan nggak kita sebut lagi, tapi udah dari awal kita niatkan memang untuk orang tua kita. Insya Allah sampai itu, karena Allah Maha tahu isi hati kita. Nggak perlu artinya diucapkan, ini harus diniatkan untuk ini. Itu penguatan saja. Kalau kita ucapkan, artinya kita tegaskan. Kalau nggak diucapkan, tapi hati sudah berkata demikian, insya Allah tetap Allah itu Maha tahu. Sama biasa, ya. Insya Allah bisa. Ya, ya. Silakan ibu. Ya. Jadi kewajiban kita tadi ada 5 ya. 3 hal yang saling bergandengan. Ya, pertama solat dengan zakat. Kedua iman dengan amal soleh. Yang ketiga, ibadah kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tua. Itu selalu bergandengan. Gak boleh dipisah satu dengan yang lain. Itu. Ya. Silakan ibu-ibu. Ya, 3 aja. Itu 3 hal yang saling bergandengan satu dengan yang lain. Ya. Baik ibu-ibu, kalau tak ada yang lagi bertanya, ya mudah-mudahan ini jadi penutup keberkahan bagi kita semua di akhir tahun nih. Ya, masuk tahun depan kondisi lebih baik, insyaallah makin kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna
warhamhuma kama rabbayana saghira wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Allahumma ja'al yawmana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yaumina wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.